Alhamdulillah Alhamdulillahil azizil ghaffar Al-karimis sattar Mukawwiril layli ala nahar Man hassana bijtina bisyarri wal ashrar Wa bikathratil istighfar Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Syahadatan tunji qailaha min azabin nar Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul khalaiqi wal bashar Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar Amma ba'd Faya ayyuhan nas Ittaqullah Usikum wa nafsi bitaqwallah Faqad fazal muttaqun Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا حاضرين Jamaah Jumat Masjid Jami Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya adalah untuk wajib kita kerjakan, yang ketika kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan ketika kita tinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Sebagai manusia, pastinya kita tidak pernah luput dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik antara kita dengan Allah Sang Pencipta maupun antara kita dengan sesama kita manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Rajab ini. Bulan Rajab dikenal dengan Syahrul Istighfar, sebagaimana Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah was Surur, beliau mengutip perkataan ulama, qala al-ulama Rajab Syahrul Istighfar wa Sya'ban Syahrus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ramadan Syahrul Quran. Rajab adalah bulannya kita istighfar. Sya'ban bulannya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melakukan sebuah dosa ataupun kesalahan, maka hendaklah kita
beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan bertaubat atas dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ada dua macam orang yang dia ini tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis orang yang pertama adalah mereka yang meremehkan karena menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, At-Tawwab yang maha penerima taubat. Kapanpun seorang hamba datang untuk bertaubat, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Karena berkeyakinan seperti itu, akhirnya orang ini menunda-nunda untuk bertaubat. Padahal ajal tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dikhawatirkan sebelum dia bertaubat, ajal tiba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jenis golongan yang kedua adalah orang yang berputus asa, lupa bahwa Allah itu adalah zat yang maha penerima taubat. Karena dosa dan kesalahannya mungkin teramat besar, banyak dia lakukan, sehingga membuat dia berputus asa, malu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tai'asu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu semuanya, bahwa orang yang mau bertaubat kedudukannya bahkan lebih utama dibanding orang-orang yang dia hanya beribadah dan bahkan ibadahnya ini membuat dia ini ujub, berbangga diri, sombong di hadapan orang lain. Orang yang membuat kesalahan kemudian dia mau bertobat, itu lebih baik dibanding orang yang rajin beribadah tapi ibadahnya membuat dia ini sombong. Sebagaimana Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, rubba ma'siyatin awrasat zullan wan kisara khairum min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Berapa banyak maksiat yang membuat dirinya merasa hina, merasa tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dibanding dia beribadah hanya membuat dirinya ini berbangga-bangga, sombong, dan bahkan menghina orang lain, menganggap bahwa dirinya lebih baik dibanding orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat kesalahan, maka kesalahan itu dibagi dua. Ada kalanya kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan Allah, dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dosa-dosa yang kaitannya dengan sesama kita, manusia. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa ketika seseorang berbuat kesalahan, jika dia berbuat kesalahan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mewajibkan sesuatu dia tinggalkan, ketika Allah melarang sesuatu justru dia kerjakan. Ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi mengatakan orang yang mau bertaubat
terhadap kesalahan-kesalahan yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ayyakhla'a anil ma'siyah. Hendaklah dia tinggalkan jenis perbuatannya, jenis kesalahannya, jenis dosanya tersebut. Kalau dia biasa meninggalkan sholat, maka ketika dia mau tobat, jangan tinggalkan sholat lagi. Kalau dia biasa tidak berpuasa, maka ketika dia mau bertobat, teguhkan pendirian untuk selalu berpuasa dan mengqadha salat dan puasa yang mungkin sudah dia tinggalkan. Inilah cara agar supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha. Seharusnya orang yang ingin bertaubat harus menyesali perbuatan dosanya. Berapa banyak orang yang berbuat dosa terlihat biasa-biasa saja. Dia tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan dosa. Orang yang sering berbuat dosa akan membuat hatinya keras, sehingga perbuatan dosanya dianggap seperti biasa-biasa saja. Fasyahwatun nafsi ma'adz-dzunubi mujibatani ila qaswatil qulubi fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Itu yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya. Beliau mengatakan ketika syahwat terus diikuti dan ketika dosa terus dijalani, maka itu adalah penyebab hatinya ini menjadi keras. Ketika hatinya keras, maka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu, penyesalan dalam pendapat Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya, bahwa penyesalan adalah mu'dhamu arkanit taubah, adalah rukun yang paling besar di antara rukun-rukun taubat yang lainnya. Beliau mengutip riwayat Hakim dalam sahihnya dan Ibnu Hibban wa sahhahahu, an-nadam taubatun. Penyesalan ketika kita berbuat dosa itu adalah jenis taubat itu sendiri. Ketika kita berbuat dosa, minimal ada perasaan menyesal di dalam hati kita. Dan itu merupakan syarat yang paling utama di antara syarat-syarat taubat yang ada. Rasa menyesal terhadap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kemudian syarat yang ketiga, Al-Imam Nawawi mengatakan ayya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Hendaklah dia punya keinginan kuat untuk tidak melakukan kembali dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan dulu. 3 syarat ini harus dilakukan bagi orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari satu dosa itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Itulah ganjaran bagi orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita membuat kesalahan dan dosa terhadap sesama kita, maka Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menambahkan satu syarat di antara 3 syarat yang tadi, yaitu ayyabra min haqqi sahibiha. Hendaklah dia terbebas dari hak saudaranya. Artinya apa? Kalau dia mempunyai kesalahan terhadap sesama saudaranya ataupun temannya, keluarganya, maka cara bertaubat adalah dia meminta maaf kepada saudaranya ataupun orang yang mungkin pernah dia sakiti. Kalau kaitannya dengan harta,
maka tidak cukup dia menggelar sejadah kemudian istighfar minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup. Akan tetapi cara bertaubatnya adalah mengembalikan harta yang mungkin dia rampas, dia curi ataupun diambil dari bukan yang haknya. Itulah cara taubat ketika kita mempunyai kesalahan terhadap sesama kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan diri agar supaya di bulan Ramadan nanti kita bisa menggunakan kesempatan puasa bulan Ramadan nanti dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري في أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.